Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2431 Tirai Zaman Sejahtera. Puncak Yunfei di pagi hari tenang dan damai. Ye Chen tidak pergi, dan menontonnya sepanjang malam. Dia terbiasa dengan perubahan dalam basis kultivasi Jining Suang. Jalan mimpi terlalu misterius. Dia pasti menyadari kebenaran untuk mendapatkan perubahan yang begitu indah. Stasiunnya berlangsung selama 8 hari 8 malam. Baru pada hari ke-9 kultivasi Jining Suang stabil, dan akhirnya stabil di puncak Sage Agung, dan pemahaman Dao of Dreams juga telah memasuki tahap berikutnya, yang merupakan terobosan yang cukup. Ye Chen menghela nafas lega, menjauh, dan menatap Chu Xuan, Chu Ling dan yang lainnya. Mereka semua mundur, terutama Chu Xuaner, yang kultivasinya diambang kehancuran. Dia tahu dominasi tubuh abadi tertinggi di antara menantu perempuannya. Jining Suang adalah Chu Xuan yang paling berbakat, dan hanya masalah waktu sebelum dia menerobos ke Kaisar Zun. Menutup matanya dari kamar kerja, Ye Chen menatap Misty. Menghitung waktu, Xuan Fei dan yang lainnya yang pergi berlatih telah pergi selama setahun. Saya tidak tahu di langit berbintang mana mereka berada sekarang, dan saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Itu pasti sebuah lama. Aku tidak terbiasa dengan sepinya puncak Yunfei. Ye Chen berkata, duduk di bawah pohon tua. Hong Yan mengukir ukiran kayu di sana, dan lelaki kecil itu menggerakkan kepala kecilnya, mengukir dengan sangat serius. Dia mengabaikan kata-kata Ye Chen dan tidak bereaksi sama sekali. Aku pernah ke Tianxuanmen, Ruoxi bangun, dan telah memulihkan ingatannya. Ye Chen berkata dengan santai, berbicara dengan sungguh-sungguh, dia telah mengaktifkan mode bodoh, mencoba mendapatkan beberapa rahasia dari Set Hong Yan. Jangan katakan itu, kata-katanya menyebabkan santa wanita itu mandek sejenak. Dia meminta saya untuk membawa pesan, dan dia akan datang untuk menyelesaikan akun dengan Anda. Ye Chen menyesap anggur. Kali ini, reaksi Hong Yan bahkan lebih besar, dan dia memotong tangannya dengan pisau. Tidak hanya itu, dia juga secara tidak sengaja melirik kamar kerja Chu Xuan dan Chu Ling, dan orang bisa melihat bahwa matanya yang besar dan jernih tidak bisa menyembunyikan warna ketakutan. Gerakan halus seperti itu tidak bisa lepas dari pandangan seseorang. Ye Chen sedikit menyipitkan matanya dan sedikit mengernyit, dia yakin bahwa tubuh suci wanita dan Ruoxi saling mengenal, terlebih lagi, keduanya mungkin masih memiliki permusuhan, jika tidak, mengapa Hong Yan begitu takut? Apa yang membuatnya bingung adalah bahwa itu adalah Ruoxi, tetapi Hong Yan, mengapa dia melihat Chu Xuan dan Chu Ling? Mungkinkah menantu kembarnya juga terkait dengan rahasia abadi? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan batuk ringan. Sampai sekarang, kamu masih menolak untuk memberi tahu. Karena dia sudah bangun, kenapa kamu tidak bertanya padanya? Dia hanya percaya 50% saja, dan berdasarkan pemahamannya tentang seorang pemuda tertentu, dia mungkin membodohinya, dia telah diremajakan, tetapi IQ-nya masih ada. Jika kamu membuatku bahagia, aku akan menengahi untukmu. Musuh harus diselesaikan daripada diikat. Jika si masuk akal, dia akan tersenyum dendam. Beri aku sedikit reaksi. Kata Ye Chen satu demi satu lain berbicara tanpa henti, tanpa haus, tidak lebih dari bermain-main. Dia mencoba yang terbaik, dengan sikap bahwa jika dia tidak menemukan beberapa rahasia, itu tidak akan selesai. Namun, kecantikan itu seperti benjolan pohon elem, jadi dia mengabaikannya. Orang suci wanita, yang sangat dekat dengan Da Cheng, benar-benar kehilangan ketenangannya sebelumnya, tetapi memikirkannya sekarang, Ye Chen memang membodohinya. Jika Ruoxi kembali, bagaimana mungkin tidak ada penglihatan di dunia? Setelah Anda mengetahuinya, maka tidak ada yang perlu ditakuti, jangan katakan apapun jika Anda bermain-main. Ye Chen menarik napas dalam-dalam dan menahan keinginan untuk marah. Untungnya, Hong Yan adalah perempuan, jika dia laki-laki, dia akan membawanya keluar dan memukulinya, dan dia tidak akan mengatakan apa-apa. Merasa bosan, pria ini akhirnya pergi. Melihat punggungnya pergi, tubuh suci wanita cukup senang, dan dia suka melihat ekspresi Ye Chen yang kempis, begitu menyegarkan, dan berani membodohi wanita tua saya, sama seperti Anda jauh di belakang. Di sini, Ye Chen telah tiba di paviliun Lingdan, dan mencium aroma pil dari jarak jauh. Adapun Su Fu, dia cukup berdedikasi.
Sejak hari itu ketika Yiwen dan Lei diperkenalkan, dia sangat energik. Dia masih menyempurnakan Yiwen dan, yang bisa dikatakan penuh energi. Makna yang mendalam, lebih bahagia daripada menikahi seorang putri dalam hukum. Sejak kamu pergi, Yiwen dan yang kubuat telah menarik 3 guntur pil lagi. Melihat Ye Chen, Su Fu berkata sambil tersenyum, nada dan ekspresinya tampak pamer. Yah, aku optimis tentangmu. Ye Chen menjawab dengan santai, menawarkan pengorbanan ke tungku alkimia dengan tidak tergesa-gesa, dengan keinginan untuk tertawa, dan menarik alkimia 3 kali, kamu berani mengatakannya. Su Fu terbatuk, dibandingkan dengan Ye Chen, dia agak malu. Bersenandung. Dengan dengung tungku alkimia, api peri emas Ye Chen telah dinyalakan. Kali ini, dia tidak lagi menyempurnakan Yiwen dan, tetapi Erwendan, dan dia berencana menghabiskan 1 tahun untuk memahami Erwendan, lalu Sanwendan, Siwendan, Wuwendan. Ini akan menjadi jangka waktu yang lama, dan saya telah bersiap untuk 10 tahun pencerahan. Malam datang dengan tenang, Ye Chen dan Su Fu membuat alkimia, dan Qi Yue telah mengeluarkan lampu teratai, dia adalah yang paling berdedikasi, menjaga Nian Wei sepanjang waktu. Langit tidak damai, zaman emas semakin dekat, dan tanda-tandanya terus berlanjut. Tanda-tanda yang disebut adalah visi terobosan. Pada hari ketiga, guntur dan guntur terdengar satu demi satu di Beiyue, Zhongzhou, Nanyu, dan Simo Xuan Huang. Ada awan hitam pekat melonjak, dan kilat menyambar dan bergemuruh di dalam, dan bahkan ada paksaan yang lebih gemetar. Kesengsaraan surgawi, yang gerakannya begitu besar sehingga alam semesta bergetar. Adapun yang melintasi malapetaka tersebut adalah Bei Sheng, Nandi, Zhonghuang dan Shizun. Mereka berempat semuanya adalah penjahat, kesengsaraan surgawi mereka memiliki tubuh hukum kaisar mereka sendiri, dan mereka bukan satu kerumunan penonton yang mereka tarik seperti laut, masing-masing dengan avatarnya sendiri, dan akan tidak ada penundaan di 4 penjuru. Pada hari kelima, di kedalaman langit berbintang, guntur tiba-tiba muncul, dan 2 orang membuka kesengsaraan surgawi bersama. Mereka adalah Sun Mun Senzi Zian dan Zhou Wang Songyu dari timur. Mereka adalah saudara yang sangat baik. Mereka adalah kombinasi kemanapun mereka pergi. Pada hari ke-8, para kaisar juga membawa malapetaka. Pada hari ke-13, Kaisar Xiao Yuan dan Qu Iniu naik ke pangkat semi-kaisar, dan pertempuran lolos dari maut. Pada hari ke-17, Chen Yi dan Di Jiuxian menerobos langit. Pada hari ke-21, Long Jie, Dewi Klan Penyihir, Dewi Ras Kuno, dan Dewi Ras Roh semuanya menerobos, diikuti oleh Pangeran Baihu, Putri Suzaku, dan Pangeran Xuanwu tanpa urutan tertentu. Pada hari ke-29, Ming Jue dan Bai Zi juga memasuki alam kuasi kaisar. Setelah itu, para penjahat surga yang tak tertandingi sering membuat terobosan, dan angin topan dari Kaisar Semu yang maju menyapu langit berbintang, menarik periode kejayaan baru di era pemulihan. Ini akan menjadi kegilaan lain. Tidak hanya para biarawan di surga, tetapi juga klan besar dari prasejarah dan sunyi. Meskipun kaisar, pangeran, dan pangeran hampir musnah, tidak ada kekurangan pelaku kejahatan, dan ada banyak kaisar semu. Sebagai kaisar semu dari generasi yang lebih tua, seperti Jenderal Dewa, kaisar, orang bijak, dan 4 pembudidaya pedang puncak, dia telah menjadi saksi dari kegilaan ini, dan di masa depan, itu akan menjadi dunia para dewa. Generasi muda. Era ini akan menjadi era yang penuh dengan bintang, dunia emas, dengan hiruk-pikuk lainnya melintasi bencana, tirai secara bertahap dibuka, dan cahaya telah memenuhi dunia. Dunia luar hidup, dan Dacu tidak dirugikan. 1 bulan sudah dekat, dan putra Pangeran Agung, Long Teng, akhirnya mengambil langkah itu dan menganugerahkan gelar Kaisar Zun ke langit. Ketika dia dibawa kembali oleh Kaisar Zun dari Sekte Tianxuan, dia telah menghilang dan hampir musnah. Keluar. Kemudian Zhou Tianyi, putra Kaisar Timur, dan Divan, putra Kaisar Pemakaman Surgawi, membuka kesengsaraan surgawi bersama, tanpa menghina prestise ayah mereka, berubah di bawah kesengsaraan surgawi, dan menyelesaikan nirwana yang agung. Paviliun Lingdan di malam hari bermandikan cahaya bintang dan ditutupi dengan mantel yang damai. Di malam yang sunyi, terdengar suara gemuruh. Melihat ke langit, dia menyadari bahwa itu adalah pil 2 butir yang disempurnakan oleh Ye Chen menarik guntur pil untuk pertama kalinya. Melihat dan Lei di Erwendan, ini akan menjadi terobosan besar lainnya bagi Ye Chen di jalan menuju pencerahan alkimia. Begitu dan Lei muncul, itu berarti dan Dao saling terkait, dan lebih lagi arti sebenarnya dari alkimia. Mengapa kamu tidak pergi ke Yunfeng untuk membuat alkimia? Su Fu terbatuk, dan melirik Ye Chen. Ada penjahat di sisinya, tidak hanya membuat stres, tetapi juga memalukan.
Dia adalah Tuan Ye Chen, dan milik Ye Chen hanya keterampilan alkimia yang dia ajarkan, tapi sekarang sudah bagus, wajah lama itu hilang. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, mengumpulkan eliksir dan tungku eliksir, dan meninggalkan paviliun eliksir. Benarkah? Su Fu menggerakkan sudut mulutnya. Ye Chen tidak menjawab, dan menghilang ke dalam ketiadaan. Dia tidak mencari tanah untuk membuat alkimia, tetapi Xiao Chen datang. Jelas, Xiong Chen datang untuk membuat janji untuk berkelahi. Latihan fisik, latihan sparring. Episode 2432 Jalan Hidup dan Mati. Di bawah bulan, Xiao Chen berdiri di langit, dengan tubuh yang kuat, dikelilingi oleh naga perang. Melihat Ye Chen keluar dari gunung, dia tidak bisa menahan senyum, tiba-tiba berbalik, dan langsung pergi ke langit berbintang. Dia ada di sini untuk membuat janji untuk berkelahi, tetapi itu tidak didacu. Terlalu banyak kebisingan akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Ye Chen secara alami memiliki pemahaman diam-diam, dia mengikuti Miu sepanjang jalan. Keduanya berdiri di depan satu sama lain, seperti cahaya peri yang terang, seperti cahaya dewa emas, melintasi malam yang dalam, dan menguraikan dua busur indah di langit yang luas. Baru setelah ada langit berbintang yang mati, Xiao Chen perlahan berhenti. Ye Chen tiba kemudian, dan darah tubuh suci yang berdenyut telah berkumpul menjadi lautan peri. Langit berbintang sangat luas, sepi dan dingin, tanpa aura apapun. Kamu tidak perlu memegang tanganmu, biarkan aku menghela nafas lega. Kata Xiao Chen sambil tersenyum, dia memiliki pandangan jauh ke depan untuk mengetahui bahwa dia bukan lawan Ye Chen, dan dalam pertempuran ini, dia hanya ingin mengetahui perbedaannya. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, dan dia tidak bisa melepaskannya. Xiao Chen tetap diam, hanya untuk melihat seberkas cahaya terang pada penutup roh surgawinya, bergegas pergi ke malam hari, merobohkan lubang besar di kekosongan halus, mata dewanya mekar dengan cahaya dewa yang menyilaukan, dan seluruh tubuh dewa itu diselimuti malam di bawah kecemerlangan surgawi, rambut hitam seperti air terjun juga diwarnai dengan cahaya surgawi, dan banyak penglihatan kuno misterius sering terwujud, dan aura langsung mencapai puncaknya. Mengaum. Suara nyanyian naga itu kuat dan panjang, diturunkan dari naga pertempuran Xiao Chen, itu adalah bentuk naga yang dipadatkan oleh niat bertarung, kekuatannya, juga pada saat ini, pulih sepenuhnya. Mengaum. Sepertinya ada gema dari suara nyanyian naga, yang datang dari sisi Ye Chen. Tubuh sucinya juga dikelilingi oleh naga perang, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kecemerlangan ilahi. Setiap inci tubuhnya seperti menuang emas. Mata emas cerah, melakukan jalan tertinggi. Tubuh suci tingkat kuasi kaisar cukup mendominasi. Sama seperti Ye Chen, kaisar ke-10 dari Great Chu saat ini, sikapnya yang mengesankan dan kekuatan tempur tirani tidak kalah dengan kaisar semu puncak. Evolusi semua hal seperti dunia besar yang nyata, dengan pegunungan, perairan, tumbuhan dan pohon. Cukup spiritual, menjelaskan jalannya yang kacau. Perang. Dengan dentang keras, Xiao Chen menghancurkan Ling Xiao. Dia tidak memiliki senjata atau senjata di tangannya. Dengan pukulan, cara keabadian kaisar berevolusi di telapak tangannya, membalikkan yin dan yang, dan menghancurkan alam semesta. Ye Chen juga pindah, dan 9 cara dan 8 pemborosan bergabung menjadi satu. Kedua kepalan tangan bertabrakan setiap hari, terdengar suara menggelegar, dan lingkaran cahaya menyebar, menyatu dengan kekuatan kepunahan, menyebar tanpa batas ke 4 lautan dan hutan belantara kemanapun mereka lewat, ruang hampa runtuh inci demi inci. Melihat kedua sisi pertarungan, Ye Chen berdiri diam. Adapun Xiao Chen, itu tidak begitu baik, dia menendang ratusan kaki ke belakang, tulang tinjunya meledak, seteguk darah keluar dengan liar, dan cahaya peri yang mengelilingi seluruh tubuhnya hampir musnah oleh Ye Chen. Kesenjangannya memang sangat besar. Xiao Chen tersenyum, auranya meningkat bukannya menurun, semangat juangnya bahkan lebih tinggi, seluruh tubuhnya terbakar seperti api, dan rambut hitam panjangnya berubah menjadi emas. Perang. Diiringi desisan, Xiao Chen menyerang lagi, dan lautan makhluk surgawi ditampar dengan satu telapak tangan. Itu bergolak dan berjatuhan, dan ombak melonjak ke langit. Itu adalah teknik dan penglihatan rahasia. Ye Chen mengembangkan Taoisme dengan satu tangan, dan mengeluarkan galaksi dengan satu jari, dan Tao bergabung ke dalamnya. Kekuatannya bisa dikatakan merusak, membelah langit berbintang dan menghancurkan lautan peri. Rahasia penglihatan itu rusak, Xiao Chen mendengus, dan menderita reaksi yang mengerikan, dan melangkah mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, langit berbintang yang diinjaknya runtuh. Kaisar Dao Fuxi membuka 99 dan 81 meledak, dan turun ke langit.
Xiao Chen sangat menakjubkan, dia mengenali dirinya sebagai Kaisar Fuxi, dan dia tahu betapa menakutkannya formasi itu. Pada saat kritis, dia langsung menggunakan metode penghindaran, menghindari Kaisar Fuxi dengan berbahaya. 12 karakter surgawi formasi gelap besar. Kata-kata Ye Chen tidak jelas, dan itu adalah lingkaran sihir lain. Xiao Chen menghindari Kaisar Fuxi, tetapi dia menghadapi lingkaran ini secara langsung, atau dengan kata lain, dia menabraknya secara langsung. Membuka. Xiao Chen mendengus dingin, dan sebelum lingkaran sihir terpasang sepenuhnya, dia membuat celah, melompat keluar seperti naga, membalik telapak tangannya, dan turun seperti gunung. Merusak. Ye Chen naik ke langit, dan menekan cetakan telapak tangan. Pada saat yang sama, alis Xiao Chen meledak dengan cahaya ilahi, yang merupakan metode misterius Yuan, yang berspesialisasi dalam tubuh asli. Ye Chen tidak pernah mengecewakan angin, dan menghadapinya dengan kesedihan dewa. Pukulan ini keras, dan keduanya terkejut kembali. Lanjutkan. Xiao Chen tertawa keras, semangat juangnya menjadi lebih kuat, dan dia menyapu lautan dewa yang mengerikan. Ye Chen hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa, menggenggam metode rahasia dengan tangannya, seperti berjalan-jalan di taman. Ledakan, ledakan, ledakan. Pertempuran besar pecah lagi, dan pertempuran itu cukup dinamis. Tubuh suci kuno yang sunyi dan tubuh pertempuran yang menggelegar, pertempuran itu runtuh, lingkaran kesunyian lapis demi lapis, ruang hampa runtuh satu demi satu bintang mati, satu per satu, seluruh langit berbintang kacau balau. Dengan fluktuasi yang begitu besar, sulit untuk tidak menarik perhatian. Di zaman pemulihan dan pemulihan, semua orang menganggur, tetapi setiap kali mereka mendengar berita pertempuran, mereka semua akan berkumpul bersama, sering ada pertemuan, terutama akhir-akhir ini. Apakah itu Kaisar ke-10 dari Great Chu dan Putra Raja Perang? Seseorang yang datang lebih awal melihatnya dari kejauhan, dan tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia tidak pernah mengira bahwa kedua pihak dalam pertempuran itu adalah Ye Chen dan Xiao Chen. Tubuh suci kuno yang sunyi dan tubuh pertempuran yang menggelegar benar-benar mendominasi. Terlalu banyak orang menghela nafas dan tidak berani berdiri di depan gunung. Dalam pertempuran tingkat Kaisar Semu, jika mereka sedikit ceroboh, mereka akan hancur. Jelas, Putra Raja Perang kalah dari Ye Chen. Banyak orang berkata dengan penuh arti. Satu di tingkat Kaisar, dan yang lainnya di tingkat Kaisar Remaja. Xiao Chen hampir sampai. Cepat, cepat, dan akhirnya menyusul. Di sisi kerumunan, Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil juga datang, seekor sapi dan seekor monyet, mereka adalah kombinasi di mana-mana, yang satu membawa tongkat besi, yang lain membawa mata tomahawk bersinar, dan darahnya mendidih saat melihatnya. Menghitung, Ye Chen dan Xiao Chen yang berkelahi adalah saudara, yang satu ke-7 dan yang lainnya ke-8, kali ini untuk pertama kalinya bertarung di depan umum. Dalam hal kekuatan, masih setinggi Lao Qi. Kaisar Kera Kecil menggaruk rambut monyet itu. Aku akan mencobanya ketika lelaki tua itu selesai bertarung. Mata Kui Niu bersinar cerah, dan dia memutar lehernya dengan keras. Dia kalah dari Ye Chen, tetapi dia, yang juga berada di tingkat kuasi Kaisar, juga ingin melihat perbedaannya. Ketika kamu dipukuli hingga jatuh, kami akan menggantikanmu. Seseorang datang lagi, Dewa Matahari Bulan Putra Ziyan dan Zhou Wang Song Yu dari timur, keduanya juga merupakan kombinasi, sepasang teman baik. Ini sangat hidup, aku tidak akan merindukanmu. Nandi, Zhong Huang dan Shizun datang bergandengan tangan. Mereka semua adalah Kaisar Semu. Mereka sudah lama ingin berlatih dengan Ye Chen. Dia datang ke sini untuk berkelahi, tanpa diduga, Putra Raja Perang memimpin. Aku akan melupakannya. Bei Shengzi juga datang, sedikit tersenyum, tidak berniat untuk berpartisipasi. Lebih baik datang lebih awal, jadi lebih baik kebetulan. Ming Jue tiba-tiba muncul, dan dia juga datang dari jauh, dan ada King Luan di sampingnya, mungkin sedang berbulan madu, dan datang untuk ikut bersenang-senang. Ini kebetulan sekali, saya harus berlatih. Tian Suo juga tiba, dan bergandengan tangan dengan Bai Zi, seorang Kaisar Suangmu dan murid Kaisar Huang, mereka akhirnya membuat pasangan. Bukan hanya mereka yang berpasangan, ada beberapa, seperti Chen Yi dan Di Jiuxian, putra Kaisar Suan Yuan Wuqing dan Dewi Yaoqi Yaoxin, semuanya hadir tanpa urutan tertentu. Hari ini, kita bisa bertarung dengan baik. Pembicara, Mu Yang, putra Kaisar Zhu Tian, telah melangkah keluar dari langit, dan dia juga datang untuk melawan Ye Chen, darahnya sudah mendidih. Pahlawan melihat hal yang sama. Sering tertawa, satu demi satu sosok, terwujud satu demi satu, semuanya adalah putra Kaisar Agung, Ziyu, putra Kaisar Wuji, Li Fengqiu, putra Kaisar Tianque,
dan Feng, putra Kaisar King Yu, putra Kaisar Yuming Yang Feng, dan Jiuliu putra Kaisar Yukong. Setelah itu, ada rangkaian anak-anak, Longji, Dewi Ras Roh, putra Dewi Ras Penyihir, Dewi Ras Kuno, keempatnya adalah kombinasi nyata, jika Anda melihat satu orang, yang lain tiga pasti akan ada di sana. Benar-benar hidup, semua kaisar di surga kita, kecuali Dacu, pada dasarnya telah tiba. Terlalu banyak orang tua yang melihat ke kiri dan ke kanan, yang bukan merupakan rasa malu yang biasa. Memalukan, bisakah kamu tidak memalukan? Sebagian besar putra kaisar itu memiliki keturunan, tetapi mereka semua telah maju menjadi kaisar semu dibandingkan dengan para pelaku kejahatan itu, kultivasi mereka di alam suci agung memalukan untuk dikatakan. Malu adalah malu, tetapi masih ada kepuasan, zaman keemasan telah jatuh, dan langit telah terbit, tidak perlu waktu bertahun-tahun bagi bintang yang terbit untuk mendukung penampakan langit bagi leluhur. Ada begitu banyak penjahat yang berkumpul di sini untuk melawan Ekaristi. Maka itu akan hidup. Mata dunia bersinar terang. Peristiwa besar seperti itu sangat langka. Mereka seharusnya beruntung bisa menyaksikan pertempuran hebat di langit berbintang ini. Engah. Di bawah perhatian dunia, Xiao Chen berdarah, dan separuh tubuhnya meledak. Dengan kata lain, sejak awal perang, Ye Chen terus menekan dan memukulinya. Orang-orang di dunia tidak terkejut dengan gambaran seperti ini, sedini yang diharapkan, Xiao Chen berada di level kaisar, Ye Chen berada di level kaisar muda, dan tubuh suci tidak terkalahkan di level yang sama. Mereka bukanlah lawan dari Sein Ye Chen. Tahukah Anda, kaisar ke-10 dari Great Chu adalah pria kejam yang telah berperang melawan kaisar ke-64. Perang. Xiao Chen mendesis, dan membentuk kembali tubuhnya, dengan garis-garis kuno terukir di antara alisnya. Garis keturunannya mundur, dan kekuatan tempurnya meningkat. Mata emasnya yang cerah tidak lagi memiliki pupil, dan lebih seperti dua matahari. Datang! Teriak Ye Chen nyaring, seperti guntur abadi, mengguncang langit abadi, dan penonton dari segala arah, saya tidak tahu berapa banyak junior, terkejut hingga pingsan, satu demi satu. Ledakan! 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 Pertempuran antara tubuh pertempuran dan tubuh suci kembali meningkat, keduanya seperti dewa perang, langit runtuh dan bumi runtuh. Mengaum, mengaum. Di tengah suara gemuruh, tidak ada kekurangan nyanyian naga yang agung. Itu adalah naga pertempuran Xiao Chen dan naga perang Ye Chen. Tuannya berjuang untuk supremasi, dan mereka juga berjuang keras, dan mereka tidak akan selesai sampai mereka mati. Dapat dilihat bahwa apakah itu Xiao Chen atau Xiao Chen Zanlong, mereka pasti dirugikan. Zanlong kalah dari Zanlong, Xiao Chen kalah dari Ye Chen, dan darah cerah menyembur ke langit berbintang. Meski begitu, Xiao Chen tidak takut, dia menyerang sepanjang jalan, dan semangat juangnya meningkat sepanjang jalan. Dia gila, hanya menyerang tapi tidak bertahan, terlepas dari biayanya. Pada adegan itu, orang-orang di seluruh dunia berkedut, mereka yang tidak tahu, mengira Xiao Chen dan Ye Chen membalas dendam karena membunuh ayah mereka. Ini bukan kompetisi, ini hanya mempermainkan hidup seseorang. Apakah lelaki tua ini bergegas untuk mati? Kaisar kera kecil tidak dapat menahan batuk, ekspresinya cukup terkejut, bahkan dia berpikir bahwa Xiao Chen dan Ye Chen memiliki permusuhan, dan pertarungan itu berada di luar ruang lingkup duel. Kamu tahu kentut yang luar biasa. Kui Niu memarahi, Lao Ba sedang mencoba memanfaatkan tekanan Lao Qi kali ini untuk berubah dengan nirvana, pencerahan antara hidup dan mati, atau untuk menyadari arti sebenarnya dari Dao. Bahkan jadi, kedua orang itu terlalu kejam. Kaisar kera kecil mengerutkan bibirnya. Kui Niu tidak mengatakan sepatah kata pun, dan dia tidak repot-repot menjawab, begitu pula semua pelaku kejahatan di tingkat kaisar. Dia bisa melihat niat Xiao Chen, dan dia tidak memiliki permusuhan dengan Ye Chen. Hanya dalam pertempuran di hidup dan mati dia bisa menjadi nirwana lagi. Memang, tebakan Kui Niu benar, Xiao Chen persis seperti yang dia maksud. Ye Chen, yang merupakan lawannya, tahu bahwa dia tidak pernah menahan diri, dan hampir mengalahkan Xiao Chen beberapa kali, demi Xiao Chen, dia tidak bisa melepaskannya, dan memaksanya untuk berubah dengan tekanan yang kuat. Fakta membuktikan bahwa darah putra Raja Perang tidak sia-sia, pada saat hidup dan mati, dia memiliki pencerahan satu atau dua kali, dan pemahamannya tentang cara perang telah sedikit meningkat. Perubahan seperti itu tidak sulit dilihat oleh siapapun yang memiliki mata jahat. Kenapa aku tidak mencobanya nanti? Kaisar kera kecil menyentuh dagunya, mata emasnya bersinar terang, dan dia juga ingin mengikuti teladan Xiao Chen dan bertarung dalam pertempuran hidup dan mati untuk nirwana. Mendengar ini, Kui Niu, Nandi dan yang lainnya semua melihat ke samping,
menyipitkan mata, dan melihat ke atas dan ke bawah Kaisar Kera kecil, seolah berkata, tenang saja, jangan kewalahan oleh Ye Chen. Mengenai hal ini, Kaisar Kera kecil juga membalas satu persatu, tatapan itu sangat berarti, dan sepertinya berkata, kamu tidak jauh lebih baik dariku, di mana rasa superioritasnya. Ledakan. Ketika beberapa orang bersenang-senang, sebuah bintang mati runtuh dan dirobohkan oleh Xiao Chen yang terbang terbalik. Cederanya mengerikan. Ada genangan darah yang tak terhitung jumlahnya di sekujur tubuhnya. Setiap luka serius menahan niat membunuh Ye Chen. Melarutkan esensinya, membuat luka sulit sembuh. Zeng. Puing-puing beterbangan, sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, pedang Ye Chen Fengshen telah tiba. Pedang ini adalah pedang pengetahuan, mengabaikan tubuh fisik, langsung menyerang tubuh asli roh primordial, menembus ketiadaan, menembus alam semesta, itu adalah pedang paling puncak dari Kaisar Kuasi Permaisuri Ye Chen. Orang-orang di dunia ketakutan saat melihatnya, dan Xiao Chen hampir tidak bisa memblokir pedang pengetahuan tubuh suci. Dengan kata lain, jika Ye Chen tidak berhenti, Xiao Chen akan dibunuh. Namun, gambar berdarah imajiner itu tidak muncul, ketika ujung pedang hanya berjarak 1 inci dari alis Xiao Chen, Ye Chen mencabut pedangnya, menghilangkan semua kekuatannya, dan pedang Dao juga menghilang. Aku kalah. Xiao Chen terhuyung-huyung, menertawakan dirinya sendiri. Putra Raja Perang, warisan Dewa Perang, dan tubuh pertempuran guntur yang mendominasi, dapat dikatakan bahwa dia telah menderita kekalahan telak. Hanya setelah dia benar-benar bertarung melawan Ye Chen, dia dapat mengetahui seberapa besar celahnya adalah, dan dia tidak pada tingkat yang sama. Jika kamu ingin bertarung, datanglah kepadaku kapan saja. Ye Chen tersenyum, meletakkan telapak tangannya di bahu Xiao Chen, menanamkan asal-usul tubuh suci, dan menghapus niat membunuh yang tersisa di tubuh Xiao Chen untuk Xiao Chen. Dibandingkan dengan Xiao Chen, dia jauh lebih baik, bahkan tidak ada satu pun bekas luka di tubuh sucinya. Dari awal hingga akhir, dia berbicara dan tertawa bahagia, dan mata tenang Gu Jing masih sangat tenang. Sebagai Kaisar Chu Agung, ada beberapa hal yang dia sangat senang lakukan, seperti menjadi batu asah, jika pertempuran hidup dan mati benar-benar dapat membantu orang menuju nirwana, dia tidak keberatan bertarung beberapa putaran lagi. Langit berbintang yang luas jatuh ke dalam ketenangan yang tahan lama saat ini. Semua penonton ada di sana, dan mereka tidak terkejut dengan hasil kekalahan Xiao Chen. Di era ini, tidak ada seorang pun di level yang sama yang menjadi lawan Ye Chen. Mantel God of War tidak cukup. Saya berharap semua orang senang dengan festival Kixi, dan berharap akan ada kekasih di dunia yang pada akhirnya akan menikah. Episode 2433 berbaris dan kalahkan. Pertarungan akhirnya berakhir, Xiao Chen meninggalkan panggung dengan sedih, tapi dia tersenyum bebas, semangat juang di matanya tidak pernah hilang, ada keberadaan seperti Ye Chen, itu adalah mimpi buruk, tapi itu juga keberuntungan. Melihat Xiao Chen meninggalkan panggung, semua pelaku kejahatan di tingkat kaisar tiba-tiba mendapatkan kembali semangat mereka. Jangan bergerak, aku tampan dan aku akan datang duluan. Kui Niu melepaskan mantelnya, dan lengannya telanjang. Jangan membuat masalah, aku yang duluan. Pergi, aku yang duluan. Para kaisar berhenti, berebut mencari Ye Chen untuk bertarung, adegan itu kacau untuk sementara waktu, adegan itu tampak seperti itu mencoba memperkosa bayi, satu persatu, mereka takut tertinggal, tidak setuju satu sama lain, dan ada tanda-tanda perkelahian. Melihatnya dari kejauhan, cukup menarik perhatian. Semua tetua membelai janggut mereka dan memperhatikan dengan penuh arti. Para junior juga menyentuh dagu mereka, dan mereka semua melihat kata-kata itu dengan tulus. Terlepas dari senior atau junior, mereka semua memiliki mata yang aneh. Apakah semua penjahat tingkat kaisar ini memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan? Saya telah melihat segalanya, tetapi saya belum pernah melihat orang berebut untuk dipukuli. Di langit berbintang pusat, Ye Chen telah mengeluarkan kendi, menyipitkan matanya, dan melirik semua monster, dia memberikan perhatian khusus kepada siapapun yang berteriak keras, dan kemudian, dia akan menjadi lebih kejam. Akhirnya, di bawah tatapannya, Kui Niu adalah yang pertama keluar, memegang kapak perang emas hitamnya, matanya yang besar bersinar terang, tidak ada lelucon, dan dia memandang kematian seolah-olah dia ada di rumah. Melihat pelaku kejahatan lainnya, mereka cukup up to date, mereka sudah mengatur urutannya, papan alunya rapi, dan mereka juga berjajar rapi, sekilas memang pemandangan yang indah. Sangat menarik untuk berbaris dan dipukuli. Orang-orang tua itu meletakkan tangan mereka dan tertawa. Di sisi lain, Kui Niu sudah berhenti, menghadapi Ye Chen dari jauh.
Jika Anda tidak menyebutnya banteng, itu bullish, dan seluruh tubuhnya memancarkan temperamen yang agung, asal-muasalnya agung, darahnya melonjak, dan permukaan tubuhnya lebih bergemuruh, menusuk, menarik, dan mencabik-cabik. Tubuh fisik yang kuat harus orang-orang di tingkat terendah akan memiliki manifestasi petir semacam ini. 7 tua, jangan pegang tanganmu, kata Ku Iniu dalam-dalam, tanpa menyipitkan mata. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen tersenyum, melempar kendi dengan santai, kedua giginya terlihat ketika dia tersenyum, dan dia tidak ingin memegang tangannya. Di antara saudara-saudara, Ku Iniu adalah yang paling optimis. Saya berpikir untuk memukulinya, memikirkannya selama ratusan tahun. Saat dia berbicara, dia memanggil Chaos Cauldron dan mengubahnya menjadi gada. Perang. Ku Iniu berteriak keras, dengan garis dewa terukir di antara alisnya, kekuatan tempurnya mencapai puncaknya dalam sekejap, dan dia menginjak sungai peri yang bergulir untuk menyerang kapak Ling Tian cukup mendominasi, membelah langit berbintang yang luas. Ye Chen lebih kuat dari Ku Iniu, menghancurkan Ling Xiao dengan satu langkah, dan mengayunkannya dengan satu tongkat. Paung! Tiba-tiba terdengar suara logam dibanting, menyebabkan gendang telinga orang berdarah. Kemudian, mata dunia semua melihat ke satu sisi, dan kedua bola mata itu masih berayun dari satu sisi ke sisi lain, menyaksikan Ku Iniu terbang menjauh, tetapi diterbangkan oleh Ye Chen dengan tongkat, lengannya meledak, dan tulangnya patah. Juga terpesona Beng Fei bertabrakan dengan lebih dari selusin bintang kuno di sepanjang jalan. Perang. Ku Iniu menstabilkan sosoknya, dan lengannya yang patah pulih seketika. Sebelum dia bisa bergerak, Ye Chen telah membunuhnya seketika, dan Ling Tian memukulnya dengan tongkat. Wajah Ku Iniu berubah, dan dia buru-buru mengangkat kapak perangnya untuk memblokir. Paung! Ledakan! Engah! Ketiga suara ini terdengar satu demi satu, dan Ku Iniu dipukul oleh tongkat Ye Chen, menabrak langit berbintang yang setengah berlutut, seteguk darah tua segera keluar, dan lengan yang baru saja sembuh meledak lagi. Ambilkan untukku, Ku Iniu meraung, dan mengangkat tongkat besinya. Pada saat ini, saya melihat pola ilahi lain di antara alisnya, yang merupakan pola ilahi eksklusif dari klan Ku Iniu mengikuti pola ilahi ini, rambut hitam panjangnya berubah menjadi untaian merah darah, dan dalam darah yang mengalir, ada lebih banyak jenis roh jahat iblis, melihatnya secara keseluruhan, itu benar-benar iblis, pencuri nafas mengamuk, menelan gunung dan sungai dengan amarah, dan kekuatan tempurnya juga telah naik satu level. Ye Chen mengangkat alisnya, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ku Iniu menunjukkan wujud seperti itu. Meskipun dia tidak mengetahuinya, Kaisar Kera Kecil tahu bahwa garis keturunan Ku Iniu mundur, dan itu adalah harta ilahi yang lengkap, dengan warisan yang bahkan lebih tua, dan demonisasi ini adalah salah satu dari banyak harta ilahi miliknya. Keadaan demonisasi memiliki bonus dalam kekuatan tempur, yang terkenal di dunia, dan harta karun Ku Iniu bahkan lebih mendominasi, dengan garis dewa kuno terukir di lengannya yang telanjang. Selain itu, pupilnya paling menakutkan, pupilnya tidak lagi terlihat, seperti dua lubang hitam, dikelilingi oleh petir. Jika Anda perhatikan dengan teliti, Anda masih dapat melihat visi evolusi dan kehancuran pada pupilnya. Perang. Desisan Ku Iniu mengguncang bintang-bintang, dan sungai surgawi setinggi 8.000 kaki terpotong dengan satu kapak. Ye Chen menggelengkan kepalanya, tidak bisa mengelak, dan melangkah mundur setelah ditebas. Makan sapi tuaku dengan kapak. Ku Iniu melayang di udara, tidak ada metode rahasia, hanya kapak, tetapi diukir dengan prinsipnya, kekuatan menahan darah, dan kekuatan demonisasi. Aku benar-benar meremehkanmu. Ye Chen tersenyum dan menyerang secara langsung. Paung! Kapan? Dentang. Suara benturan logam muncul lagi, cukup berisik, setiap kali mereka bertabrakan, ada percikan api yang terang, yang satu seperti dewa iblis, yang lain seperti dewa perang, pertempuran berjalan lancar, dan langit berbintang runtuh lagi. Ku Iniu yang di iblis benar-benar tirani, dan serangannya juga tak tertandingi. Bahkan banyak kaisar tidak bisa menahan nafas saat melihatnya. Saya benar-benar meremehkan sapi tua itu, dan masih ada kartu haul. Sayang sekali Ku Iniu menghadapi Ye Chen, yang jauh dari cukup untuk menonton, dan dipukuli habis-habisan. Yang disebut menekan dan memukul berarti dia tidak pernah berdiri kokoh, dan dipukul oleh Tuan Muda Ye satu demi satu, dari langit berbintang barat ke langit berbintang timur, satu tongkat lebih mendominasi daripada yang lain. Itu saja, Ye Chen masih memegang tangannya. Jika dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan tempur puncaknya, dia benar-benar perlu menggunakan banyak kartu truf. Ku Iniu telah dikalahkan olehnya berkali-kali. Jika dia tidak mengatakan apa-apa selain itu, jika Anda mengatakan Dewa Petir terbang, Ku Iniu tidak dapat memblokirnya ya,
lagi pula, masih banyak perbedaan antara Qin Yu dan Xiao Chen. Engah, engah, engah. Bunga-bunga darah yang cantik sering mekar di langit berbintang, dan darah serta tulang Qin Yu runtuh di seluruh langit berbintang. Meskipun di iblis, bahkan dengan bonus kekuatan tempur, ia masih tidak dapat mengangkat kepalanya di bawah palu. Putra ketujuhmu, ini merebut tahta. Ming Jue berkata dengan penuh arti. Begitu. Kaisar kera kecil batuk kering. Jika pemukulan terus berlanjut seperti ini, pemimpin keluarganya akan dipukuli hingga menjadi abu oleh anak ketujuh keluarganya. Setelah seluruh proses, anak ketujuh akan menjadi bos. Apa yang dia lakukan anak keempat, ketika dia melihat Ye Chen di masa depan, dia harus memanggilnya kakak laki-laki. Kami kalah, bisik Tian Suo. Tak perlu dikatakan lagi, dunia juga telah melihat bahwa pembawa Qin Yu tidak dipukuli menjadi abu oleh Lao Qi, tetapi tubuhnya hancur berkeping-keping, hanya menyisakan roh primordial ilusi, biarkan saja. Ayo, lanjutkan. Ye Chen datang dengan semangat juang yang tinggi, membawa gada. Lanjutkan adikmu, keluar. Qin Yu melambaikan tangannya, mengutuk, dan meninggalkan lapangan dengan tomahawk di tangannya. Dia benar-benar tidak tahan dengan serangan Ye Chen. Jika dia terus bertarung, dia akan mencari kegembiraan. Tapi dia tidak bodoh, dia yakin Ye Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, jika tidak, dia tidak akan bisa bertahan 5 putaran, itu bukan level, jadi apa lagi yang harus dilawan. Dibandingkan dengan genit dan genit sebelumnya, kali ini dia kembali, pria ini sudah lamban, hanya ada 20 putaran bola balik, dan dia telah dipalu untuk meragukan hidupnya. Ini aku sebagai gantinya. Kaisar kera kecil menggertak, dan membunuhnya dengan tongkat besi Wujin. Keturunan Douzhan Sengyuan memiliki aura yang kuat, dan seni bela diri keluarga ini sangat mendominasi, yang akan merusak fondasi. Justru karena inilah Douzhan Sengyuan menjadi kaisar yang berumur pendek. Adegan berikutnya sangat memalukan. Kaisar kera kecil bahkan lebih buruk dari Qin Yu, dia bergegas untuk membunuhnya, dan diayunkan kembali oleh 3 tongkat Ye Chen, tubuhnya juga terlempar, dan hanya ada 1 jiwa yang tersisa, bergoyang tertiup angin. Memang, serangan Ye Chen agak kejam, bahkan lebih kejam dari saat mengalahkan Qin Yu. Untuk ini, dia menemukan alasan yang sangat sah untuk dirinya sendiri, ada terlalu banyak orang yang ingin bertarung dengannya, jadi agak rumit, setelah memalu satu, ganti yang lain, begitu banyak orang berbaris. Ini memalukan. Qin Yu melirik kaisar kera kecil itu. Memalukan. Kaisar kera kecil itu mengangkat kepalanya, dia cukup termotivasi, memikirkan filosofi hidup, dan diberi tongkat oleh kisan lamanya, dia meragukan kehidupan, sangat memalukan. Qin Yu menarik napas dalam-dalam dan menatap Xiao Chen. Xiao Chen juga sengsara, meskipun tubuh fisiknya masih ada, tetapi bekas lukanya sulit disembuhkan, sudut mulutnya terkadang berdarah, wajahnya sangat pucat, dan naga perang yang biasa membungkus tubuh dewa itu tidak banyak layu. Ini semua berkat Tuan Muda Ye. Dari 3 bersaudara yang masih hidup, 1 orang cacat, dan 2 lainnya dipukuli hingga hanya tubuhnya yang tersisa. Betapa kuatnya hubungan antara saudara-saudara ini hingga mampu menghadapi tangan yang begitu kejam. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat keduanya merasa malu, pihak lain sudah memulai perkelahian, dan yang berkelahi adalah Sun Mun Senzi. Dibandingkan dengan Qin Yu dan Kaisar Kera Kecil, Sun Mun Senzi memiliki banyak Taoisme, dan keterampilan surgawi Sun Mun luar biasa, dan beberapa kali, dia hampir membuat Ye Chen runtuh, dan dunia tercengang. Namun, tidak peduli seberapa misterius teknik abadi itu tidak akan berhasil di depan Tuan Muda Ye. Perang datang dan pergi dengan cepat. Ketika perang berakhir, Gatsan Sun Mun kembali sambil memegangi pinggang tuannya, berjalan dengan pincang, dengan hidung memar dan wajah bengkak. Entah mengapa, Ye Chen selalu suka memukul wajahnya, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Bengkok, berdengung, juga dipalu keraguan hidup. Pergi menemui Tuan Muda Ye, ada karakter besar yang terukir jelas di wajahnya, suang. Setiap kali melihatnya seperti ini, tangan dunia akan terasa gatal entah kenapa. Aku akan melakukannya. Song Yu, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, melangkah ke medan perang dengan dentang. Melihatnya bermain, Ye Chen tidak bisa tidak memikirkan Dao Kaisar berkabut cara keabadian Kaisar mutlak eksklusif untuk keluarga kerajaan dinasti Zhou Agung, dan tidak dikesampingkan bahwa beberapa alien juga akrab dengannya, sama seperti dunia manusia. Metode abadi ini juga merupakan keberuntungan yang diberikan dewa, dapat mengaburkan dirinya sendiri dalam jangka waktu terbatas, mengabaikan serangan eksternal, tetapi serangannya sendiri efektif ke dunia luar. Bagaimana kalau menggantung beberapa trofi, kata Ye Chen sambil tersenyum. Bagaimana saya harus mengatakannya? Raja Wu dari dinasti Zhou Timur mengangkat alisnya.
Kalahkan kamu dalam 3 putaran, dan lewati jalan kaisarku. Ye Chen tersenyum cerah. Jika kamu tidak terkalahkan, beritahu aku sesuatu. Zhou Wang Timur menatap Ye Chen sambil tersenyum. Kapal kelahiranku milikmu. Dapat diandalkan. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menyentuh dagunya. Sejujurnya, dia sangat menyukai Chaos Cauldron Ye Chen dan mengatakan bahwa kuali besar itu adalah artefak yang tak ternilai harganya, terlepas dari hal-hal lain ya, katakanlah karakter Dunjiatian yang terukir pada tripod bernilai beberapa ribu, dan ada harga tetapi tidak ada pasar. Zeng. Ketika dia memikirkannya, dia tiba-tiba mendengar suara pedang, dan Ye Chen telah berubah menjadi pedang Dao. Saya ingin mengalahkan saya dalam 3 putaran. Saya tidak bisa dibodohi lagi. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur tersenyum, dan memutar lehernya dengan ganas. Ada pola peri kuno di alisnya, dan momentumnya mencapai puncaknya pada seketika Wang yang berkumpul dalam sekejap, dan banyak penglihatan misterius berubah menjadi laut peri, menguraikan dunia besar. Sulit dikatakan. Ye Chen tersenyum, menghilang dalam sekejap, dan muncul kembali di depan Raja Wu dari dinasti Zhou Timur. Dengan pedang Feng Shen, dia menyerang langsung di antara alisnya, mengarah ke pengetahuan Yuan Shen. Song Yu menakjubkan, dan meremehkan keterampilan tubuh Ye Chen. Dalam sekejap, dia melemparkan Dao Misti Kaisar, tubuh ilusi. Zeng. Pedang Dao Ye Chen telah tiba, tetapi pedang itu menembus tubuh Song Yu. Pada saat yang sama, telapak tangan Song Yu berubah menjadi pisau ajaib dan mengenai punggung Ye Chen. Telapak tangan ini sangat ganas. Saya tidak tahu berapa banyak metode rahasia yang telah digabungkan, dan itu diukir dengan prinsipnya sendiri. Ini benar-benar pisau ajaib yang tidak bisa dihancurkan, yang dapat membelah tubuh Ye Chen dengan satu telapak tangan. Sangat disayangkan bahwa dia salah perhitungan dan memukul udara dengan telapak tangannya, karena pada saat itu, Ye Chen melemparkan Flying Thunder God, dan pada saat itu, batas waktu cara kaisar untuk menjadi halus juga datang. Kamu kalah. Menunggu dunia berpaling, yang mereka dengar adalah kata-kata Ye Chen. Melihat langit berbintang, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur berdiri diam. Adapun Ye Chen, yang berada di belakangnya, pedang Dao yang berdentang telah dimuat di pundaknya, dan hanya butuh beberapa saat untuk memotong kepala Song Yu, dan bahkan Yuan Shen pun punah. Apa situasinya? Little Ape Emperor tampak bingung. Orang-orang di dunia juga terlihat bingung, mereka tidak tahu kemana harus mengikuti, itu hanya goyangan, dan pemenangnya sudah diputuskan, mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen menghindari telapak tangan Song Yu. Mereka tidak tahu bagaimana Ye Chen menyiasati Song Yu behind, semuanya hanya dalam sekejap mata. Itu Dewa Guntur terbang. Li Fengqiu bergumam, dan jelas bahwa matanya tidak bisa menyembunyikan rasa takut. Seperti dia, begitu juga semua putra kaisar. Mereka semua adalah putra kaisar agung. Mata mereka sangat ganas. Selama 3 putaran dalam sekejap, Ye Chen menggunakan seni Dewa Guntur terbang dengan sempurna. Tubuh suci mengenal Dewa Guntur terbang. Semua orang terkejut. Kesaktian bawaan Dewa Nirvana, pengetahuannya adalah yang terbaik di masa lalu dan sekarang. Dan dia mengetahuinya dengan baik. Itu benar-benar membuka mata saya, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan tahu bahwa Ye Chen memiliki kartu truf ini. Hal yang paling tidak dapat dipercaya adalah Song Yu, yang tidak dapat mempercayainya saat ini, bahwa dia dikalahkan dengan begitu sederhana, butuh 3 putaran dalam sekejap, dan dia kalah dengan begitu rapi dalam sekejap. Mengapa? Sambil menghela nafas, dia menggelengkan kepalanya tanpa daya, menyetujui bahwa dia kalah. Apa yang kamu katakan adalah apa yang kamu katakan. Ye Chen menyingkirkan pedang Dao, dengan riang. Itu wajar. Song Yu tersenyum dan menjentikkan batu giok. Betapa memalukan. Ye Chen tersenyum. Meskipun dia berkata demikian, tangannya tidak menganggur, dan dia dengan cepat menerimanya. Pertempuran ini tidak sia-sia, dan dia mendapatkan cara keabadian seorang kaisar. Apalagi, kamu malu. Song Yu melemparkan jubahnya dan meninggalkan panggung. Melihat dia mundur, orang-orang tua mengelus janggut mereka. Menghitungnya dengan hati-hati, Tuan Muda Ye telah menempati 4 pertandingan, yang mana di antaranya belum pernah ditiduri secara brutal, terutama Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, yang masih hidup dan menendang, tanpa bekas luka di tubuhnya. Tapi tidak ada salahnya atau apapun, hanya bingung, dan kehilangan buku seni abadi Kaisar Dao. Tapi setelah mengatakan itu, Raja Wu dari dinasti Zhou Timur tertangkap basah dalam pertempuran perjudian ini. Meskipun dia tahu bahwa Ye Chen tahu Dewa Guntur terbang, dia tidak tahu bagaimana menggunakannya begitu licin. Tanpa Dewa Guntur terbang, itu tidak akan ada masalah untuk bertahan hidup 3 putaran. Lebih dari sekadar kalah begitu saja.
Fakta telah membuktikan bahwa Tuan Muda Ye yang legendaris, jika dia tidak bertempur tanpa persiapan, dia pasti akan menang jika dia berani bertaruh. Secara mengejutkan, dia menculik hukum abadi keluarga kerajaan Zhou Agung. Ini memalukan. Kaisar Kera Kecil dan Kui Niu menyatakan belasungkawa, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Memalukan. Raja Wu dari dinasti Zhou Timur menggosok alisnya. Pertempuran ini adalah yang paling memalukan yang pernah dia lawan sejak debutnya. Kemenangan dan kekalahan dibagi menjadi 3 putaran dalam sekejap. Dia juga tampak bingung karena kekalahan. Episode 2434 Hubungan Sebab dan Akibat. Langit berbintang mati sangat luas, penuh sesak dengan orang, berdiri penuh bintang ke segala arah. Ada juga penonton yang datang dari jauh, semua monster dari seluruh dunia berkumpul bersama, tidak ada alasan untuk tidak datang, tidak perlu bertanya, lihat saja Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil dan mereka akan tahu bahwa seseorang telah sudah dipukuli. Dalam hal ini, dunia tidak terkejut. Siapa Ye Chen, tubuh suci kuno yang tak terkalahkan dari tingkat yang sama, pria kejam yang pernah bertarung melawan 64 kaisar sendirian, dalam hal kinerja pertempuran, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan monster di langit. Dalam hal pertempuran kekuatan, tidak ada yang bisa menandingi. Di langit berbintang di tengah, Ye Chen berdiri tegak, memegang labu anggur, meminum Yuya Yuzai, dia telah menghancurkan batu giok yang diberikan oleh Song Yu, dan semua kesadaran spiritual yang disegel di dalamnya telah diserap. Kaisar ke-10 dari Great Chu sangat memotivasi diri, dan bahkan dalam situasi seperti itu, dia masih tidak lupa untuk memahami keajaiban keabadian. Saya harus mengatakan bahwa Kaisar Dao memang misterius, dan bahkan dia terkejut melihatnya, melibatkan hukum ruang, dan ada juga sedikit hukum waktu, yang menakjubkan. Jika tidak ada yang muncul lagi, maka saya akan datang. Kaisar Selatan melangkah keluar dari langit, mengenakan baju perang kuno, matanya seperti bintang, dan rambut hitamnya seperti air terjun. Bergolak dan berjatuhan, itu visi kuno Unconcealable sering terwujud. Ye Chen tersenyum, singkirkan pikirannya, dan lempar guci itu dengan santai. Perang. Tapi Wen Nandi mendesis, menghancurkan ketiadaan dengan satu langkah, dan langsung menuju Ye Chen. Lalu, terdengar raungan binatang buas, Xuan Huang Nandi berubah menjadi unicorn, atau unicorn api dengan darah yang mendominasi, dengan tubuh setinggi gunung, sepasang mata besar bersinar terang, dan seluruh tubuh terbakar dengan api. Gumpalan kecemerlangan langit berliku, menyilaukan seperti matahari yang terik. Datang. Ye Chen tertawa, menyerang secara langsung, dan berubah menjadi naga emas. Naga ini bukan naga sungguhan, tapi bentuk luar dari Tao. Dia mengolah Tao of Chaos, yang bisa mengubah segala sesuatu menjadi Tao. Jika dia mau, dia juga bisa berubah menjadi kotoran. Mengaum, mengaum. Naga itu berputar, unicorn meraung, dan mereka bertarung bersama. Mereka semua agung. Adegan pertempuran itu cukup besar. Di mana keduanya lewat, potongan langit berbintang hancur. Apakah ini pertempuran antara binatang suci dan binatang suci? Kerumunan bergumam pelan, mata mereka menatap kosong. Naga itu melambangkan binatang suci, dan unicorn melambangkan binatang suci. Tidak ada yang salah dengan perhitungan ini. Dibandingkan dengan unicorn prasejarah, Kaisar Selatan hanyalah belalang kecil. Terlalu banyak senior mengelus janggut mereka dan melihat tubuh Jiu Chen, yang sangat besar, dan darahnya juga menguasai langit, menghancurkan unicorn junior ini. Tak satu pun dari unicorn prasejarah dari level yang sama yang mungkin menjadi lawan Ye Chen, dan Kaisar Selatan masih sedikit lebih buruk. Orang bermata tajam itu berkata dengan santai, dan dia telah meramalkan hasil dari apa yang disebut perang. Faktanya, itu seperti yang mereka harapkan. Kaisar Selatan jauh dari lawan Ye Chen. Sejak awal pertempuran, dia telah dihancurkan dan dipukuli. Darah unicorn menodai langit berbintang, dan tubuh unicorn besar itu hampir hancur. Selain itu, Ye Chen belum menggunakan kekuatan tempur puncaknya, jika tidak, pemenangnya sudah diputuskan. Aku tidak tahu mengapa, melihat dia dipukuli sungguh menyegarkan. Pangeran Baihu tertawa. Aku merasakan hal yang sama, kata Pangeran Xuanwu dengan sungguh-sungguh. Keduanya bisa digambarkan sebagai saudara laki-laki dan perempuan, sama-sama mencintai Putri Suzaku, tetapi Suzaku menyukai Nandi, yang sangat memalukan, setiap kali dia melihat Nandi, tangannya akan terasa gatal entah kenapa. Mendengarkan kata-kata keduanya, kulit Putri Suzaku mau tidak mau menjadi gelap. Kemudian, saya melihat keduanya diusir, harimau berambut campuran dan kura-kura kecil, ada dua di mana-mana, mereka selalu suka membuat bola lampu, dan mereka tidak pernah punya kesempatan untuk berbicara tentang cinta. Ledakan. Ketika mereka bertiga sedang bersenang-senang,
sebuah bintang meledak dan dihancurkan oleh tubuh Dewa Nandi yang besar. Dia dikalahkan dan dipukuli kembali menjadi bentuk manusia oleh Ye Chen Sheng, dan tubuh fisiknya juga meledak. Di sisi lain, Ye Chen juga berubah menjadi wujud manusia, tanpa sedikit pun rasa malu. Pertempuran ini dapat digambarkan sebagai penghancuran mutlak. Aku kalah. Nandi terhuyung-huyung, tertawa mencela diri sendiri, dan dia bisa melihat bahwa Ye Chen tidak menggunakan kekuatan penuhnya, setidaknya, dia tidak menggunakan Dewa Guntur Terbang, jika tidak, dia akan kehilangan lebih buruk lagi, dan benar-benar melawan Ye Chen namun, saya menyadari bahwa dia sangat kuat bahkan pertahanannya tidak dapat dipatahkan. Saat dia mengatakan itu, dia juga memiliki sikap murung, tapi dia juga kalah dengan bebas. Ayo, berdiri di sini. Yuan Huang kecil dan Kui Niu melambaikan tangan mereka dengan antusias, dan berkata dengan antusias, satu kiri dan satu kanan, dan mengundang Kaisar Selatan ke sisi mereka. Di pihak mereka, selain mereka berdua, ada Sun Moon God Putra Ziyan, Zhou Timur Raja Wu Songyu, dan Putra Raja Perang Xiao Chen, tanpa kecuali, semuanya telah dikalahkan oleh Tuan Muda Ye. Jangan khawatir, akan ada lebih banyak nanti. Tim kami akan tumbuh sedikit demi sedikit, dan ketujuh orang tua itu sangat kuat. Tetap tenang, jangan lari-lari. Pada akhirnya, Kaisar Selatan diundang, tetapi semua yang dipukul harus datang dan berdiri di sisi kami, skornya jelas, sehingga mereka bisa saling menghibur. Nandi menarik napas dalam-dalam dan tidak menolak. Meskipun mereka berdua pantas dipukuli, apa yang mereka katakan itu benar adanya. Tidak akan lama lagi para penjahat yang belum bermain itu akan dipukuli. Di langit berbintang timur, Kaisar telah melangkah keluar, pakaian ungunya berkibar. Ye Chen melihat ke samping, dan menyentuh dagunya dengan penuh arti. Sejak saya bertemu dengan Kaisar, saya tidak pernah melawannya. Dulu, saya cukup penasaran dengan asal-usul Kaisar, tetapi hanya sedikit orang yang tahu asal-usul Kaisar yang sebenarnya, sepertinya itu rahasia. Namun, pada hari melintasi malapetaka Kaisar Zun, dia sudah mengetahui latar belakangnya. Zhong Huang Xuan Huang juga merupakan garis keturunan dari cara pewarisan Kaisar, milik dinasti Nagasia Besar kuno. Kaisar pertama dari garis keturunan ini adalah Kaisar Nagasia Besar, dan latihan yang dia latih persis sama dengan Zhong Huang. Sangat disayangkan Kaisar bukanlah anak Kaisar, hanya diwariskan kepada generasi mendatang. Adapun Kaisar Daxia, dia sudah mati dalam pertempuran ketika dia memasuki reruntuhan Tianzun di era tertentu, dan orang yang memenggalnya adalah Kaisar Qiongqi. Ini bukan rahasia, dan seluruh surga mengetahuinya. Kamu tidak perlu menahan diri, aku mampu untuk kalah. Kaisar tertawa. Mudah untuk mengatakannya. Senyum Ye Chen masih sangat cerah, memperlihatkan kedua baris giginya. Zeng. Begitu dia selesai berbicara, dia mendengar suara dentang, dan Kaisar telah menyerang dengan pedang peri di tangannya. Pedangnya bukanlah pedang fisik, tetapi pedang peri ilusi, mirip dengan pedang Dao, dengan nafas naga yang tersisa, tetapi memiliki merek Dao. Pedang jenis ini mengabaikan daging. Zeng. Pedang Zhong Huang, bisa disebut mendominasi, menembus alam semesta, dan langsung menyerang tubuh asli Ye Chen. Dia pergi menemui Ye Chen, tapi dia tidak bergerak, membiarkan pedangnya membunuhnya. Adegan selanjutnya agak aneh, Zhong Huang Feng menembus udara dengan pedang, atau dengan kata lain, Ye Chen mengaburkan tubuhnya dalam sekejap, mengabaikan serangan dari luar. Kaisar Dao Misti. Semua orang membuka mulut mereka, wajah mereka penuh keheranan. Dalam waktu sesingkat itu, saya menyadari bahwa Kaisar Dao sangat halus, dan bakat fisik suci benar-benar bertentangan dengan langit. Para senior yang tak terhitung jumlahnya menghela nafas. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka akan melakukannya belum percaya. Aku selalu merasa bahwa jalan keabadian Kaisar telah menjadi kubis Cina dengan Ye Chen. Diskusi berlanjut, dan Kaisar ke-10 dari Dacu menunjukkan kepada mereka gelombang bakat lainnya. Yang memiliki ekspresi paling menarik tidak diragukan lagi adalah Raja Wu dari dinasti Zhou Timur, matanya lurus. Kali ini, juga berkat nenek moyang keluarganya yang tidak ada di sini, jika tidak, akan sangat memalukan. Keluarga kekaisaran dinasti Zhou Agung mewarisi hukum abadi, begitu misterius sehingga hanya sedikit orang yang memahaminya selama bertahun-tahun tanpa akhir. Adapun Ye Chen, dia mendapatkan pencerahan dalam waktu sesingkat itu, yang memalukan. Namun, bagaimana dia tahu bahwa Tao Ye Chen Wudi tidak jelas, dan kondisinya unik, dia akrab dengan rahasia ruang, dan dia sudah mencoba-coba rahasia waktu. Dengan kedua undang-undang tersebut, sebenarnya tidak sulit untuk mewujudkan jalan halus Kaisar. Secara alami, selama periode ini, bakat Ye Chen juga sangat diperlukan,
dia telah menyadari banyak Tao tertinggi, dan dia telah lama memiliki pemahaman yang mendalam tentang cara keabadian Kaisar, yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Di bawah perhatian dunia, Kaisar telah kalah, dan kekalahan itu bahkan lebih memalukan daripada kekalahan Song Yu. Hanya dalam satu ronde, dia dikalahkan dengan sederhana dan rapi. Jalan seorang Kaisar tidak jelas, dan dia tertangkap basah. Ye Chen mencabut pedangnya dan tersenyum sedikit malu, dia tidak bisa disalahkan untuk ini. Kaisar yang memintanya untuk menggunakan kekuatan penuhnya. Kaisar ke-10 Dacu adalah orang yang nyata dan tidak pernah bermain salah. Kaisar menggelengkan kepalanya dan berbalik perlahan. Sebagai pewaris dinasti Nagasia besar, dia sangat sadar diri, dia tidak membutuhkan Ku Iniu dan yang lainnya untuk memanggilnya, dan langsung pergi ke sana, artinya, mereka yang kalah akan pergi ke sana. Kaisar dikalahkan, dan Shizun muncul. Shizun hari ini sudah memiliki rambut panjang berkibar, tetapi dia masih mempraktikkan metode Buddhis, yang berbeda dari metode Buddhis tradisional, tetapi dia telah menemukan cara yang berbeda, dan ada lebih banyak cara di dalam Buddha. Saat mereka berjalan, suara Buddhis yang kuat dan panjang tiba-tiba terdengar. Suara Buddha ini, diturunkan dari Shizun, memiliki kekuatan magis, yang membuat pikiran dunia kesurupan. Dan tubuh Shizun juga memiliki jejak kekuatan tak terlihat, berkumpul di lautan. Itulah kekuatan pikiran dalam Buddhisme. Di dunia fana, kekuatan pikiran disebut dupa. Siapapun yang memuja adalah pengikut Sang Buddha. Kesalehan dunia akan berkumpul menjadi kekuatan pikiran. Orang percaya itu abadi dan kekuatan pikiran tidak terbatas. Ini juga alasan mengapa Dainichi Tathagata terdaftar sebagai kaisar paling aneh. Menurut legenda kuno, Kaisar Buddha masih hidup di hati orang percaya, dan suatu hari akan kembali, belum lagi dunia. Bahkan Ye Chen berpikir demikian, dia telah melihat kengerian Kaisar Buddha. Ledakan. Ketika dunia sedang kesurupan, Shizun telah melancarkan serangan, dan samudera yang dibentuk oleh kekuatan pikiran tak terbatas meluncur ke langit. Meskipun itu bukan kekuatan ilusi, itu damai dan hikmat, tetapi mengandung kekuatan untuk menghancurkan dunia. Dunia. Tidaklah sulit untuk melihat bahwa di lautan pikiran, masih ada Buddha ini duduk bersila, sebesar 10.000 kaki, cahaya keemasan bersinar, dengan kata, D, terukir di jantungnya, dan Buddha suaranya seperti bel, tidak pernah berhenti. Dasun Tathagata memurnikan mantra dunia, Kaisar Yukong bergumam pelan. Mereka yang berpikiran lemah, jika mereka ditelan oleh lautan kekuatan pikiran, kemungkinan besar mereka akan diubah menjadi Buddha. Kaisar Tianque merenung, melihat kekuatan supernatural Shizun untuk pertama kalinya, sulit untuk menyembunyikannya. Kecelakaan. Menjadi Buddha itu ringan, dan bisa dihancurkan menjadi abu. Kaisar Wuji menghela nafas. Melihat Ye Chen dari kejauhan, alisnya sedikit berkerut, dan dia pikir dia tahu mantra pemurnian dunia dari Tathagata Matahari Agung. Mendengar mantra Buddha itu, suara Buddha juga terdengar di lautan pikirannya, yang juga mantra pemurnian dunia Tathagata. Setelah kembali dari dunia bawah, dia juga mengucapkan mantra pemurnian dunia, sekali lagi terhubung dengan Buddha dalam sebab dan akibat, tetapi siapapun yang bersama Buddha akan menyebabkan sebab dan akibat, dan mantra pemurnian dunia akan bergema dengan sendirinya. Dalam arti tertentu, dia telah menjadi sasaran Sang Buddha. Saat berbicara, lautan kekuatan pikiran Buddha telah tiba dan menelannya di tempat. Dia tidak bergerak, membiarkan pikirannya melonjak. Dan kekuatan pikiran ini memang sangat aneh, tidak berwujud dan tidak berbentuk, tetapi memiliki kekuatan pemusnahan dan penyelamatan. Jika Anda tidak menjadi Buddha, Anda akan terselamatkan. Kekuatan pikiran tidak ada habisnya dan sulit untuk dihapus keluar. Ada juga mantra pemurnian dunia dari luar, yang sebenarnya terkait dengan mantra pemurnian dunia yang bergema melalui lautan dewa-dewanya, dapat dikatakan bahwa bagian dalam harus bekerja sama dengan bagian luar, ingin menghancurkan jalannya dan mengubahnya menjadi seorang Buddha. Sayang sekali dia bukan biksu kecil di masa lalu, dia sudah menjadi kaisar semu, dia telah menembus 6 alam reinkarnasi. Bagaimana dia bisa begitu teguh dalam pikirannya, bagaimana dia bisa dengan mudah diselamatkan oleh mantra pemurnian dunia. Membuka. Dengan dentang nyaringnya, dia berubah menjadi naga lagi, cahaya keemasan bersinar, dan di lautan kekuatan pikiran, dia melemparkan sembarangan, setiap skala tubuh naga yang kuat adalah jalannya. Ledakan. Gemuruh. Raungan ini bergema di seluruh medan bintang. Setiap kali Ye Chen melemparkan, lautan kekuatan pikiran akan bergerak, dan setiap kali lautan kekuatan pikiran diaduk, langit berbintang akan bergoyang keras. Ada ruang kosong, runtuh, dan bintang mati. Meledakan satu demi satu.
Semua orang di dunia mundur, bukan karena mereka takut akan kejutan itu, tetapi karena mereka takut pada kekuatan pikiran. Mereka semua tahu betapa anehnya Buddha itu, tetapi mereka tidak ingin ada hubungannya dengan Buddha. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jika kamu minum alkohol di masa depan, jangan panggil dia seperti itu. Kui Niu meletakkan tangannya di tangannya dan berkata dengan penuh arti, aku bukan lagi seorang Buddhis, tapi aku masih bermain dengan kekuatan pikiran, dan saya ingin mengubah seseorang menjadi seorang Buddha. Buddha ini bukan Buddha itu. Sun Mun Senzi berkata dengan santai. Buddhanya adalah caranya. Dia tidak menyelamatkan makhluk hidup, tetapi hanya menyelamatkan dirinya sendiri. Song Yu tertawa. Ledakan. Begitu Song Yu selesai berbicara, dia melihat Buddha emas di lautan pikiran, meledak. Engah. Si Zun memuntahkan darah dan berguling, bahkan lautan kekuatan pikiran dimusnahkan. Mengaum. Suara nyanyian naga sangat kuat, dan Ye Chen langsung pergi ke langit dan kembali menjadi wujud manusia. Apa yang disebut kekuatan pikiran dan mantra untuk memurnikan dunia bukanlah apa-apa baginya. Aku hanya bisa membantumu di sini. Si Zun tersenyum, mengibaskan lengan bajunya, dan meninggalkan medan perang. Terima kasih. Ye Chen tersenyum dan menatap Chang Miao. Seperti dia, dunia juga melihat ke atas. Tetapi melihat di atas kabut, cahaya peri emas memancar ke seluruh dunia, dan beberapa berkumpul untuk membentuk Buddha, yang sangat besar, dan suara Buddha agung, dan lebih kuat, terlalu banyak orang kehilangan akal. Dari Tathagata. Seseorang terkejut, penuh keheranan. Tubuh suci dan Buddha memiliki sebab dan akibat. Tidak mengherankan jika pikiran tubuh Buddha diprovokasi kali ini. Seseorang merenung, dan telah melihat adegan ini. Saat itu, Ye Chen dibacakan oleh Tathagata di pegunungan Tianshan di Zhongzhou. Mereka yang ditekan oleh tubuh akan bertahan selama 100 tahun. Aku mengerti niat si Zun. Ini adalah pertempuran dalam nama, tetapi sebenarnya dia ingin menghapus karma Buddha untuk Ye Chen. Hati Buddhanya bahkan lebih agung. Lain kali aku minum, panggil dia. Kui Niu itu lagi, masih berbicara dengan sungguh-sungguh, dan melihat niat si Zun, dia masih saudara laki-laki, dan karena dia saudara laki-laki, dia akan memanggilnya ketika dia minum. Nah, apa, Mik. Mantra pemurnian dunia muncul lagi, ditransmisikan dari tubuh Tathagata, kata-katanya seperti guntur, mengguncang langit berbintang, lebih banyak orang tidak dapat berdiri, pikiran mereka dibingungkan oleh suara Buddha, dan sulit untuk menghentikan kekuatan transformasi Buddha. Di bawah perhatian semua orang, tubuh Tathagata Nian bergerak dan ditekan dengan telapak tangan. Telapak tangan itu, dengan cahaya keemasan, sebesar menutupi langit, dengan kata, "De" terukir di telapak tangan, dan ada pola Buddha kuno yang mengalir di antara jari-jari telapak tangan, dan telapak tangan itu seberat gunung, menghancurkan hukum langit dan bumi. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, hanya melihat ke atas dengan tenang. Adegan seperti itu seperti pengulangan sejarah. Pada masa itu, Buddha emas tertinggi juga merupakan telapak tangan yang menutupi langit, mencoba untuk sepenuhnya menekannya, orang yang tidak mematuhi Buddha. Tahun itu, dia benar-benar ditekan. Gunung Wuzi menekannya selama 100 tahun penuh, dan dia melihat banyak kesengsaraan di dunia. Jika bukan karena pengadilan surgawi Chu yang agung menyelamatkannya, dia akan berubah menjadi Loes. Mengapa? Dunia menghela nafas, mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, tubuh suci yang kokoh ditindas dengan kejam oleh Buddha selama waktu itu, sebuah kalimat dijelaskan dengan baik, harimau jatuh ke pinggang dan diintimidasi oleh anjing. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ye Chen minum dan bergegas ke langit, seperti saat itu, membawa gelombang pemberontakan. Ekaristi kuat dan pantang menyerah, seperti di masa lalu, dan sama hari ini. Episode 2435 aman. Saat kerumunan melihat ke atas, kepalan emas dari tubuh suci itu bertabrakan dengan cetakan telapak tangan Sang Buddha. Ledakan. Ledakan terdengar tiba-tiba, bergema di seluruh dunia, dan seluruh medan bintang bergetar. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang terguncang ke tanah, dan saya tidak tahu berapa banyak langit berbintang yang terguncang hingga runtuh inci demi inci. Melihat ke langit, segel Buddha runtuh dan diterbangkan oleh pukulan Ye Chen. Tubuh Tathagata Nian berdengung, meledak, dan berubah menjadi cahaya keemasan, musnah dalam ketiadaan, dan suara Buddha yang hikmat menjadi debu tahun-tahun. Pada saat ini, langit berbintang sangat damai, dan tidak ada Buddha di atas misti, hanya Ye Chen yang tersisa. Hati dunia sedang kesurupan, dan pemandangan sejarah berulang dengan sendirinya, tetapi akhirnya benar-benar berlawanan. Di masa lalu, itu dengan kejam ditekan oleh Buddha. Sekarang, tubuh suci setingkat kaisar telah menentang langit dan menghancurkan Sang Buddha.
Jika kamu mengetahui sebab dan akibat, itu dianggap sebagai jasa yang lengkap. Kui Niu menyentuh dagunya. Itu perlu. Kaisar kera kecil menyeringai, dan meletakkan tangannya di bahu Si Zun. Meskipun aku tidak terlalu menyukaimu, Lao Niu, tapi suara ini sangat bagus. Aku sudah punya sesuatu untukmu. Si Zun tersenyum, dan mengeluarkan cincin emas cerah, yang sangat perhatian, dan meletakkannya di kepala Kaisar kera kecil, ukurannya pas. Betapa memalukan. Kaisar kera kecil tertawa. Dikombinasikan dengan mantra sihir, rasanya indah. Senzi Sun Moon berkata dengan penuh arti, seolah mengenali cincin emas, jika kamu melafalkan mantranya, seekor monyet tertentu akan melolong. Ketika beberapa orang berbicara, Ye Chen sudah turun dari ketiadaan. Mengetahui sebab dan akibat dari Buddha, dia tiba-tiba merasa ada kekurangan pengendalian diri dalam kegelapan, dan tidak ada Buddha yang menatapnya. Ini berkat Si Zun, yang menemukan cara lain untuk membantunya memusnahkan Buddha. Sekarang giliran kami. Tanpa menunggu Ye Chen beristirahat, Pangeran Baihu dan Pangeran Xuanwu keluar. Sepertinya mereka tidak akan bertarung sendirian, tetapi ingin melawan Ye Chen dalam kelompok. Tidak mungkin, Ye Chen terlalu kuat. Mengenai hal ini, Ye Chen sangat santai, dan penontonnya juga sangat santai. 64 kaisar telah bertarung sebelumnya, jadi apakah kalian berdua takut? Perkelahian kelompok sangat buruk untuk Ekaristi, mereka pasti akan dikalahkan. Ledakan, ledakan, ledakan. Sambil berbicara, pertempuran telah dimulai. Para pangeran dari kedua klan, setelah garis keturunan mereka dipulihkan dan para dewa telah dibuka sepenuhnya, memang cukup sengit. Apalagi kerjasamanya sangat diam-diam. Keluaran, kombinasi yang sangat bagus. Namun, Pangeran Harimau Putih yang ganas di sisi berlawanan sama ganasnya dengan harimau, mengabaikan pelindung daging dan memotong langsung ke barisan belakang. Pangeran Xuanwu tidak jauh lebih baik, dia dipukuli habis-habisan oleh Ye Chen Seng. Sejak itu, sebelum 10 putaran datang, keduanya kalah. Kekalahan semacam ini masih di bawah premis bahwa Ye Dasao mengeluarkan air, dan banyak kartu tidak digunakan. Jika kekuatan tempur tubuh suci diaktifkan sepenuhnya, tidak peduli apakah dia Baihu atau Xuanwu, dia akan musnah. Sejak saat itu, Kui Niu dan Little Ape Emperor telah menambah anggota baru. Aku tidak akan bertarung lagi. Putri Suzaku terbatuk, dan bergabung dengan Kui Niu dan yang lainnya secara sadar. Bersamanya adalah Bei Sheng dan Kaisar Jiuxian yang cekikikan. Kamu akan dipukuli jika naik, lebih baik diam, kata putra klan Wu dengan senyum kering. Dengan demikian, barang juga dikembalikan, dan saya mengobrol dengan Kui Niu dan yang lainnya. Ada juga Dewi Ras Kuno dan Ras Roh, seluruh kelompok mengikuti mereka, bertarung dengan Ye Chen pada level yang sama, tidak ada hubungannya, mencari kegembiraan, pria itu tidak akan bersimpati. Kui Niu secara alami menyambut Dewi Suku Roh. Tapi untuk Long Jie, semua orang tidak terlalu menyukainya. Beberapa naga terlalu pengecut. Yang mereka cintai dirampok, dan mereka bertindak seperti bukan apa-apa. Kaisar kera kecil menghela nafas dan berkata, bagaimana dengan putra mahkota? Masih punya wajah untuk datang ke sini untuk jalan-jalan. Jika aku akan melakukannya dengan cara yang tidak tahu malu, kata Kui Niu dengan santai. Naga ini, yang mereka berdua bicarakan, sepertinya kamu. Sun Moon Gatsan menepuk Long Jie. Keluar. Hei, biarkan aku pergi ke sana. Semua orang setuju, masing-masing dengan satu kaki, dan Long Jie menendangnya keluar. Arah tendangan, berkata dengan sangat hati-hati, adalah sisi Tuan Muda Ye. Melihat dia datang, mata Ye Chen berbinar, dia berhenti minum, dan datang dengan seorang pria di tangannya. Mereka sudah menikah, dan mereka masih memikirkan istriku, jadi hari ini mereka akan makan dengan serius. Keluar, aku tidak akan melawanmu. Long Jie lari, berguling dan merangkak. Atau katakanlah itu adalah pangeran dari klan Changlong, postur membuka pelarian penuh dengan roh bajingan, dan dia juga seorang kaisar semu, jadi dia tidak berani bertarung dengan Ye Chen, entah dia tidak akan bertarung, atau dia akan melakukannya tidak bisa melawan. Memikirkan hari itu, dia pergi ke Heng Yuezong untuk berjalan-jalan dan pergi ke Yunfeng. Sebenarnya dia tidak melakukan apa-apa, jadi dia berbaring di jendela, membuka celah, dan diam-diam melihat Jining Suang. Dengan baik. Ye Chen, perempuan jalang itu, mengejarnya lebih dari 8 juta mil, dan hampir dipukuli sampai mati olehnya. Pada saat ini, dia masih memiliki luka tersembunyi di tubuhnya, dan dari waktu ke waktu, dia bahkan menyemburkan seteguk darah. Kemana harus pergi? Kaki dan kaki Ye Chen ceroboh, dan dia melangkah untuk mengejar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia mengayunkan tongkatnya dan menghancurkannya. Long Jie, yang masih melarikan diri, berlutut di tempat tanpa peringatan. Ah!
Diiringi jeritan seperti babi yang disembelih, gambar itu menjadi sedikit berdarah. Yang disebut berdarah mengacu pada Long Jie, yang tidak berdiri sejak diperkosa, dan dunia yang menontonnya tidak tahan untuk melihatnya secara langsung. Pukulan demi pukulan benar-benar berdarah. Apakah kamu merasa tertekan? Kaisar Kera Kecil melirik Dewi Ras Roh. Selalu memikirkan istri orang lain, dia pantas dipukuli. Dewi Sukuro mengangkat bahunya dengan santai. Gadis itu santai, memegang cermin kecil, dan meluruskan rambutnya yang berantakan. Dari awal hingga akhir, dia bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sepertinya bukan suaminya yang memukulnya. Jika kamu ingin menipu, kamu bisa mempertimbangkanku. Kui Niu menyisir rambutnya dengan narsis, dan berkata dalam-dalam, yang paling penting adalah Niu lama kita baik pada waktu tidur. Jangan membuat masalah, datanglah padaku jika kamu ingin menipu. Keluar, itu pasti aku. Beberapa pelacur, semuanya menyalakan mode tak tahu malu, menjilati rambut mereka agar bersinar. Anjing tunggal legendaris, itu merujuk pada mereka, masing-masing dari mereka menyebalkan. Di sisi lain, Ye Chen berhenti, mengambil kendi, dan meminumnya. Melihat Long Jie itu, dia dipukuli sampai berlumuran darah, dan pingsan, berbaring di langit berbintang dengan karakter besar di papan tulis, dan mulutnya bisa terlihat, dengan darah berbusa dari waktu ke waktu. Kerumunan menarik napas dalam-dalam dan merasa simpati pada Long Jie. Secara alami, mereka juga memahami kebenaran, tetapi mereka tidak boleh memiliki pemikiran yang tidak masuk akal tentang menantu perempuan Ekaristi. Mereka adalah orang gila yang melindungi istri. Begitu mereka marah, konsekuensinya akan sangat serius. Ini juga seperti kesengsaraan naga saat ini, jika Anda tidak bertarung, tidak apa-apa, begitu Anda mulai bertarung, Anda akan bertarung sampai mati, tetapi jika Anda ingin mencari kegembiraan, Anda dapat pergi ke ombak sebanyak yang Anda mau. Kui Niu dan Kaisar Kera Kecil baik hati, dan mereka pergi untuk menjemput Long Jie, dan itu sama sulitnya seperti sebelumnya, satu di kiri dan satu di kanan, masing-masing memegang salah satu kaki Long Jie, menariknya. Kembali seperti menarik babi mati. Setelah itu, sekelompok talenta mengelilingi Long Jie, mengobrak-abrik tubuh Long Jie dengan tangan ke atas dan ke bawah, dengan terampil, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Apa yang mereka cari? Saya mencari bayi. Gulungan. Dewi Sukuro menjadi gila, dan dia menendang dan menendang keluar. Dia tidak terlalu menyukai Long Jie, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah istri orang ini. Apakah menurut Anda bibi saya memiliki temperamen yang baik? Saat pihak ini terhibur, seseorang dari pihak lain telah muncul. Orang yang keluar kali ini memiliki latar belakang yang cukup kuat, dan dia adalah murid langsung Kaisar, Ming Jue. Ye Chen menyesap anggur dan menatap Ming Jue sambil tersenyum. Murid Kaisar Hades tidak diragukan lagi kuat. Selama ratusan tahun, dia telah berada di Pluto untuk melakukan misi Kaisar Hades. Ketika dia kembali, dia bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya, bahkan dia takut dengan kekuatan di tempat itu. Sejauh ini, dia masih belum tahu apa yang dilakukan Ming Jue di Pluto. Ada juga Bai Zi, murid Kaisar Dunia Bawah, murid Kaisar Huang, pasti ada rahasia yang tidak diketahui publik. Tapi sayangnya Kaisar Dunia Bawah tidak mengatakan sepatah kata pun, dan hal yang sama berlaku untuk Kaisar Huang dari tubuh suci. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit berbintang bergetar, suara bang-bang, lambat dan berirama, itu adalah suara Ming Jue berjalan, tubuhnya sangat berat sehingga setiap kali telapak kakinya menyentuh tanah, langit berbintang berdengung, dan setiap kali dia mengambil langkah, auranya naik sedikit pada titik ini. Seluruh sangkar berada di bawah cahaya peri, dan Taoisme misterius menguraikan visi kuno, dan memainkan Taoisme tanpa akhir. Lagi pula, dia dan Ye Chen belum benar-benar bertarung. Dalam setahun terakhir di dunia bawah, dia melawan Zhao Yun sekali, dan kalah total. Setelah itu, saya ingin berdiskusi dengan Ye Chen, tetapi saya meninggalkan penyesalan dengan sia-sia. Kamu tidak perlu menjaga tanganmu. Ming Jue memperbaiki tubuhnya dan sedikit tersenyum. Mudah untuk mengatakannya. Ye Chen masih menggunakan dua kata ini, yang sekilas terlihat biasa saja. Ming Jue tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia telah melancarkan serangan, dan mengembangkan teknik rahasia dengan satu tangan, berubah menjadi lautan abadi. Ye Chen tersenyum dan menginjak langit, telapak tangannya seperti pisau ajaib, dan dia memotong galaksi yang cerah. Lautan makhluk langit yang bergulung terbelah oleh galaksi, dan langit berbintang juga terbelah. Pada saat yang sama, Ming Jue tiba, naik ke langit, dan mengumpulkan tungku tembaga besar, yang merupakan tungku tembaga ilusi, sebesar gunung, dan Ye Chen termasuk di dalamnya.
Di tungku tembaga, cahaya langit kepunahan terlihat terbang, dan masing-masing menghancurkan langit dan bumi. Merusak. Dengan mendengus dingin, Ye Chen meninju bukaan dan melompat keluar. Menghadapinya, Ming Jue langsung membunuhnya, menusuknya dengan jari. Sayang sekali jarinya meleset, karena Ye Chen memindahkan Kaisar Dao Miu Miao. Dia melewatkannya, tapi serangan Ye Chen efektif. Engah. Darah berceceran, setengah dari tubuh Dewa Mingjue diterbangkan oleh pukulan Ye Chen, dan dia melarikan diri dengan cepat. Ye Chen mengejarnya selangkah demi selangkah, dan dengan jentikan tangannya, Kaisar Dao Fuxi tiba-tiba muncul. Formasi ini tidak berguna bagiku. Mingjue membentuk kembali tubuh emasnya dan menghancurkan formasi dalam sekejap, dan bahkan formasi dunia bawah besar 12 hari berikutnya gagal menjebaknya. Kamu benar-benar luar biasa. Ye Chen tersenyum, menutupi langit dengan telapak tangannya, dan menekan udara. Merusak. Ming Jue berteriak nyaring, jari-jarinya membentuk pedang, menembus cetakan telapak tangan. Namun, Ye Chen tidak terlihat di langit, dia telah melarikan diri dari Dewa Petir, dan melarikan diri ke belakang Ming Jue, dan jari Jue telah menusuk bagian belakang kepala Ming Jue, menargetkan avatar roh primordialnya. Engah. Darah memercik, tapi warnanya keemasan, sangat mencolok. Itu benar, Ye Chen yang terluka, selokan darah dipotong dari punggungnya, melalui luka itu, tulang punggung yang cerah bisa terlihat, berlama-lama dengan niat membunuh, menghilangkan esensinya. Ming Jue juga tahu Dewa Petir terbang. Kaisar Suangu berkata dengan heran. Kekuatan apa yang digunakan untuk mengukir tanda itu, gumam Kaisar Yuming dengan lembut, tetapi dia tidak bisa melihat petunjuknya, tetapi dia melihat bagaimana Ye Chen terluka. Pada saat itu, Ming Jueyu berputar di belakang Ye Chen, jari Ye Chen menyodok udara, tetapi serangan telapak tangan mengenai papan dengan rapi. Dewa Petir terbang telah menjadi kol Cina. Kaisar Yukong terbatuk datar. Para kaisar terkejut, dan dunia semakin terkejut, mereka yang memiliki penglihatan rendah tidak melihatnya. Hanya para tetua dan mereka yang memiliki mata jahat yang mengetahui petunjuknya, yaitu murid Kaisar Dunia Bawah, yang juga mengenal Dewa Petir terbang, dan melihat posturnya, dan sangat licin, bukan di bawah Ye Chen. Ini agak tidak bisa diterima. Garis keturunan Dewa Guntur terbang dari Nirvana, sejak zaman kuno, hanya tubuh Dewa Nirvana yang memenuhi syarat untuk dibangkitkan. Untungnya, tubuh suci tiba-tiba menyadari bahwa bahkan murid Kaisar Dunia Bawah pun dapat melakukannya. Di era ini, selain mereka berdua, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Seseorang bertanya ragu-ragu sambil mengusap dagunya. Jawabannya ya, tapi itu bukan milik alam semesta ini, melainkan alam semesta lain. Jika Jining Suang ada di sini, dia pasti tahu bahwa orang itu bernama Zhao Yun. Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen dan Ming Jue sudah berada di timur dan barat langit berbintang. Setelah beberapa ronde pertarungan, masing-masing memiliki pemenang dan pecundang, Ming Jue menerima pukulan, dan Ye Chen menerima telapak tangan. Sepertinya kamu tidak menyia-nyiakan ratusan tahun ini. Ye Chen tersenyum, menyembuhkan darah di punggungnya, dan menghapus niat membunuh di tubuhnya. Hanya dengan satu pukulan, dia benar-benar tertangkap basah, dia tidak pernah menyangka bahwa Ming Jue juga tahu cara menerbangkan Dewa Petir. Kejutan ini seharusnya menjadi kejutan bagi Ming Jue. Ming Jue telah menyadari kekuatan supernatural melawan langit. Di era bertabur bintang ini, jika bertarung di level yang sama, lawannya sangat sedikit. Apalagi, menurutnya Ming Jue tidak hanya memiliki kartu hall ini, dan pasti ada lebih. Kekuatan menakutkan yang tersembunyi belum digunakan sampai sekarang, jadi kekuatan misterius itulah yang sebenarnya membuatnya takut, bukan ketakutan biasa. Satu sama lain, Ming Jue tersenyum. Dengan dialog sederhana, lingkaran cahaya menyebar tanpa batas di dalam keduanya. Dimanapun mereka lewat, langit berbintang terlihat meledak, dan terlalu banyak ruang kosong runtuh satu demi satu. Gelombang operasi ini harus menjadi pemahaman diam-diam antara keduanya. Keduanya tahu seni Dewa Guntur terbang, dan mereka tahu bahwa sampul Dewa Guntur terbang tidak akan pernah meninggalkan jejak shuttle satu sama lain, jejak Chen seperti ini, dan kedua Dewa Guntur terbang semuanya adalah dekorasi. Perang. Keduanya berteriak keras, dan menyerang lagi, satu dari barat ke timur, dan yang lainnya dari timur ke barat. Pada saat yang sama, mereka melemparkan teknik abadi yang tak tertandingi, menghancurkan langit berbintang. Pertempuran tiba-tiba dimulai, dan gerakannya bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Tubuh suci dari tingkat semi-kaisar sangat kuat, dan setiap pukulan adalah cara kaisar untuk keabadian. Ketika Yin dan yang terganggu, apa yang disebut hukum menjadi salah. Murid Kaisar Dunia Bawah tidak sia-sia. Dia telah memenangkan biografi Kaisar Agung yang sebenarnya.
Dia telah hidup di Pluto selama ratusan tahun, dan pemahamannya tentang Tao jauh melampaui masa lalu. 1 inci dari bintang-bintang langit ditelan, dan semangat juang membara seperti api. Ledakan, ledakan, ledakan. Ada suara gemuruh, seperti guntur abadi, mengguncang langit berbintang yang luas. Pertempuran di tingkat kuasi kaisar sangat keras, dan penglihatan kehancuran terlihat, bintang-bintang sekarat, matahari yang terik runtuh, dan setiap saat terwujud, hati dunia terkejut. Penonton mundur lagi dan lagi, karena takut akan akibatnya. Dunia sedang menonton, dan Kaisar Underworld juga menonton, berdiri di puncak dengan tangan di tangannya, terpisah dari dua dunia manusia dan dunia bawah, dia menjadi penonton yang setia, dan dia sangat senang dengan muridnya. Sangat disayangkan bahwa Ming Jue masih bukan lawan Ye Chen. Hanya keadaan pikiran bertarung, dia pasti akan menghancurkan Ming Jue. Kamu tahu, Ye Chen telah membantai lebih dari 1 kaisar.